Pejabat itu ya nggak hanya komentar lah, konkret wae. Apa yang bisa dilakukan buat menghentikan perilaku-perilaku begitu? Wah, iki ameh bakdo. Mau hari raya Idul Fitri, biasanya kita kan senyum-senyum, pegang duit, THR, gitu, untuk belanja sana sini, untuk menyenangkan keluarga. Malah sekarang sedih. Tentang Danantara dengan 14.000 triliun. Nah, sehari setelah para petinggi Danantara diumumkan, ekonomi kita itu bukannya bangkit. Malah rontok habis-habisan, nyungsep. Bukan hanya perdagangan saham kembali remuk bunyuk, nilai tukar rupiah melemah, selemah-lemahnya iman kita. Selemah-lemahnya dolar kita. Mengapa begitu? Ini rekor terburuk nilai tukar rumah. Tukar rumah. Nilai tukar rupiah. Sejak tahun 98 lalu. Ya, makin tak berharga saja nih mata uang kita. Merosot sampai tembus 16.610 per US dollar. Wah, tapi kelihatannya ya masih gitu-gitu aja ini Indonesia. Ya tidak itu saja, rupanya ada dana besar-besaran milik modal asing ditarik keluar oleh para pemiliknya. Dan sejak Januari hingga sekarang, dana yang diambil balik sama pemiliknya itu total mencapai 33,18 triliun. Itu hanya sejak Januari loh. Hingga saat ini, berarti hanya ada 3 bulan ini. Nggak dicampur sama tahun sebelumnya. Nah dengan kondisi begini ini, apa yang mau kita harapkan? Mau gimana coba kita? Ini pasti ada sesuatu yang salah ini. Yang nggak pas, kebijakan ngawur yang dibiarkan sama Presiden Prabowo. Dibiarkan atau perintah kita nggak tahu. Cara mengatasinya piye itu ya dia bingung mungkin. Susah kita membedakan antara dibiarkan sama nggak paham untuk menyelesaikan masalah. Rakyat dan banyak kalangan ngasih masukan ora digubris sama sekali. Lah mereka para petinggi, para akademisi seolah-olah nggak merasa rupiah melemah atau bursa saham buruk itu bukan tanda bahaya ekonomi Indonesia. Sudah berbagai elemen loh memberi feedback dari banyak perspektif, tetapi beneran bebal betul itu para pemimpin-pemimpin kita. Sudah tahu kondisi seperti ini tidak mendengarkan suara-suara dari para ahli-ahli ekonomi. Kurang bukti apa sih? Yang beginian masih dibiarin, tidak dikoreksi. Wes toh. Sehebat apapun tim ekonomi pemerintah kita, jika kebijakan-kebijakan ngawur nggak dikoreksi, dibiarkan saja, makin ruwet negara kita. Yang kayak gini kok belas nggak bikin pemerintah mau ngoreksi sih? Isi sok pede aja, isi sok aman. Lucunya, aparat kepolisian ngapain dilibatkan buat ngurusi bursa saham segala ini? Lah mereka itu mengaku-ngaku bisa meminta pemilik modal balikin lagi duit ke Indonesia. Ya ora gelem mereka. Mau diancam nggak mau lah. Dan baru di rezim Prabowo sekarang ini, polisi diminta nongkrong nih bursa saham. Ini serius ini. Pegawai nggak halu enggak. Bareskrim lagi yang nongkrong. Orang mendem ini. Kenyataannya begitu. Beneran nih. Pegawai nggak asal bicara. Simak nih penjelasan Kombes Irwan Susanto pada 6 Maret yang lalu. Sehingga saat ini apakah saham ini sedang dalam kondisi baik-baik saja atau perlu mekanisme apa? Sehingga nantinya Bapak Presiden RI ini bisa melakukan upaya apa? Apakah investornya kabur? Apa kita harus jemput? Ayo baik-baik di Indonesia. Dengan apa yang disampaikan salah satu orang Bareskrim pada awal bulan, itu tandanya pemerintah sudah memprediksi, memperkirakan kalau investor secara nyata akan narik investasinya. Dan nilai 33 triliun lebih tadi memang diambil tidak sekaligus. Tapi wis tak sebut kan, nyampe Maret ini duit investor banyak yang dipindahkan. Bila rata-rata per bulan uang mereka dipindahkan ke luar negeri sebesar 11 triliun, kan ada 33 triliun selama 3 bulan ini. Dan ancaman atau niat polisi mengamati bursa saham tidak bikin investor takut. Urusannya apa? Lah wong itu duit-duit mereka sendiri.
Mereka nggak nyolong, mereka nggak cuci uang, mereka bukan penipu. Mereka juga nggak ngerampok. Terus begitu sudah kayak gini, ayo aja. Bisa apa para politisi dan para polisi yang menjaga bursa saham? Yang katanya mau ngawasi bursa saham. Beneran nih Jenderal Listio mau ngoyak investor-investor yang sudah memindahkan uangnya ke luar negeri. Buntuti atau mendatangi mereka. Dan meminta mereka balik ke uang. Diinvestasikan kembali ke negara kita. Memang bisa seperti itu. Ya kita sama-sama tunggu realisasinya. Gimana Pak Kombes Irwan? Kapan mulai kepergian nemu investor-investor tadi? Logika pemerintah dan Kapolri ini gimana sih? Gak ada urusannya yang punya duit. Masih bertahan atau tidak, itu urusan mereka. Para pengusaha kita, ya udah kaget no. Dengan apa yang disampaikan Bapak Inspektur Polisi ini. Apakah kita punya usaha? Nek sepi ya pilih ditutup dong kalau kita punya usaha. Daripada makin merugi, melihat situasi ekonomi di Indonesia ini. Para investor yang nggak mau beresiko. Coba saja bujuk baik-baik mereka. Kalau bisa ya tak acungi jempol. Kalau bisa loh. Lah nalar pemerintah era Pak Prabowo kok ya makin susah dimengerti nih. Kabeh gak sesuai dengan teori serta apa yang umumnya terjadi lah. Kesalahannya di pemerintah itu bebal, ngeyel, susah dikasih masukan. Lo dikira mempertahankan kondisi ekonomi itu perkara sepele. Gayanya aja mau menumbuhkan ekonomi 8% digembar-gemborkan. Karena uang mempertahankan 5% saja loh, keser-keser. Urusan saham, investasi, naruh modal. Itu perkara bisnis. Usaha yang sah dan legal. Ya baru ada di Asia atau bahkan di dunia bursa saham dicampuri sama kepolisian. Ya baru di Indonesia ini. Ini juga masuk dalam kebijakan ngoyoworo. Menurut Om Begawan ini. Ya mungkin tanya aja sama Menteri Keuangan. Kira-kira seperti apa kebijakan atau pernyataan mereka tentang hal ini loh. Polisi diberikan wewenang untuk mengawasi bursa saham. Ya pasti muni ngawur. Tanpa dasar. Dan ini bikin investor asing malah takut. Bursa saham ditongkrongi polisi. Gak hanya polisi. Sekalian saja itu kejaksaan, KPK, PPATK pada nongkrongin bursa efek. Biar kesannya serius itu. Loh, tingkat kepercayaan dunia, usaha luar negeri, ke pemerintah kita itu kan makin turun. Itu harus disadari. Harus ada introspeksi dari pemerintah. Kan buktinya pada seminggu atau 10 hari ini 2 kali bursa saham kita tumbuh negatif, anjlok. Di mana-mana yang namanya tumbuh ya ke atas, nah ini ke bawah. Jerungup. Lah kepemimpinan Prabowo memang kemudian menciptakan anomali-anomali, kontradiksi ambivalen, kondisi yang malah saling bertentangan. Ada banyak tuh analisa yang menyebut IHSG bobrok disebabkan berbagai kebijakan pemerintah. Mulai efisiensi, Danantara, MBG, sampai IKN. Lu begitu kelengkapan petinggi Danantara diumumkan. Bursa efek kembali down terpuruk kok. Pasar makro kita merespon negatif. Atau bahasa kasarnya itu menolak kebijakan itu. Yang saya sebutkan tadi. Nah substansinya tidak di kelembagaan atau pendirian Danantara. Tetapi lebih pada kepercayaan atau trust pada kemampuan pemerintah. Jajaran para pejabat itu dinilai tidak akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif. Susah, abot buat berusaha. Jangankan para investor luar dapat laba dari dana mereka yang diinvestasikan. Lah wong preman ini ngendi-endi don malai pengusaha. Aparate meneng kabeh. Pengusaha mana yang mau? Gimana orang yakin duit mereka yang ditaruh di negeri ini akan menambah keuntungan? Ya bisa makin banyak, makin berkembang, orang mungkin. Loh meski Danantara disuntik 300 triliun dari BBN, dari hasil embuh itu. Kok pasar saham nggak merespon positif? Itu mengerikan, Bang. Sebagai orang normal saja, misalnya nggak percaya pada seseorang, jangankan nitip duit. Nyuruh dia menyampaikan pesan ke orang lain saja, kita nggak berani kok. Kasusnya ya sama dengan investor asing ini.
yang kepercayaan kepada pemerintah semakin menurun dan mungkin malah habis. Mereka itu belas gak yakin sama kepemimpinannya Pak Prabowo kelihatannya. Lo mau orang di sekitarnya dijagain orang kredibel kayak Sri Mulyani dan yang lainnya, gak ada gunanya. Dan jangan dianggap remeh loh, rupiah melemah sampai 16.610. Ini memperlihatkan nilai mata uang kita dibandingkan mata uang asing makin tidak ada harganya. Loh, di dalam negeri meski kita transaksi pakai rupiah, tetap gak lepas dari urusan di luar loh. Ini kan globalisasi. Ada hubungannya dengan dalam negeri dan luar negeri. Percayalah. Walaupun kita gak butuh modal, tetapi ngeri nek mata uang kita itu impoten. Tahu impoten? Orang setegak gitu. Sederhananya kan berbagai barang yang diperjualbelikan di Indonesia itu masih banyak yang impor. BBM saja impor loh. Akibatnya apa? Barang atau apapun yang berasal dari luar, ada komponen di negara asing, otomatis harganya naik, dolarnya naik kok. Kalau kemarin $1 misalnya 13.000, kita bayarnya kan 13.000. Kalau sekarang $1 16.000, kita bayarnya kan 16.000. Ini masyarakat bawah kadang-kadang nggak paham masalah ini. Kita kadang pakai dolar, pakainya rupiah, ini bodoh ini. Lo mau perumpamaan sih gampang weh gini. Ini tak kasih tahu supaya paham. Andai kata benda atau barang yang kebanyakan rakyat kita konsumsi, kayak tempe, nek kedelainya impor, otomatis mempengaruhi harga baku toh. Yang kemarin harganya harusnya Rp5, sekarang jadi Rp6 atau Rp7. Karena impor, dolarnya naik itu. Rupiahnya impoten, maka para pengimpor kedelai butuh tambahan duit buat beli kedelai yang bagus. Bila belinya harga tambah mahal, efeknya nanti kira-kira tempe muda nggak? Nggak muda, bisa ukurannya tak jadi mengkeret, jadi kecil, stunting atau tempe cacingan. Loh apa tumon tempe kok cacingan? Itu belum ada banyak benda loh atau kebutuhan yang kita bergantung di luar negeri. Masih ada barang-barang elektronik, mesin, dan makanan lain yang menyebabkan barang di pasaran jadi mahal. Imbasnya, rakyat makin tidak mampu membeli. Kalau masyarakat hadiri membatasi membelanjakan duit, industri besar, menengah maupun kecil dodolane ora payu, sepi. Barang jualan nggak laku, berefek ke pendapatan, terpengaruhi, PAD nggak dapet. Ya toh? Rakyat ora tuku apa-apa, nggak bayar pajak kan akhirnya karena tidak belanja. Nek dodolane payu sithik, pilihan yang bakal diambil pengusaha ya ngurangi jumlah karyawan. PHK ini bakal kembali mengancam negara kita. Lah bagaimana? Lo memang putaran rodanya kayak begitu. Alur bisnis itu ya begono itu. Kok begono begitu? Tidak semuanya sendiri. Ekonomi kita itu ya terikat dengan dunia luar. Sekarang itu istilahnya borderless lah. Dunia gak ada batasnya, gak ada batasnya. Kalau nama negara, wilayah, terus juga hukum-hukum, itu hanya terkait masalah administrasi saja. Nek bisnis, nek dodolan, tetukon, wis gak ada batasannya. Kalau kita mau beli korek api dari Eropa, boleh. Beli baju dari Afrika, nggak dilarang. Atau tuku kambil. Kambil apa? Tuh beli kepala. Kelapa maksudnya. Kelapa itu di Amerika sana ya sah-sah saja. Makanya kok bisa-bisanya Bareskrim itu mau mengawasi pasar modal. Itu kaitannya sama apa? Kan orang jelas banget loh ini. Ini saya ingatkan ini, tugas utama Pak Listio itu menciptakan keamanan dan ketertiban Pak. Supaya masyarakat lebih nyaman. Ada keamanan yang terjamin bagi kehidupan masyarakat. Jargon presisi Pak Polisi itu dipakai saja buat ngebantu rakyat. Melindungi yang pada punya usaha itu yang penting. Lawang di mana-mana loh, ada ormas minta THR. Lah gunanya aparat investor polisi itu tuh apa kalau ada seperti itu? Petugas itu digaji rutin oleh rakyat.
Oh, bae mau dikelui rakyat lho mungan. Kuping karo atine kok ya orang ngrungokne. Loh, kalau budal kerja itu, mbok tolong dengarkanlah. Dengarkan. Jangan semuanya ditinggal di rumah. Masa telinga sama hati ditinggal di rumah. Nah, coba baca itu. Lihat itu dan dengarkan. Di mana-mana pada ngeluh. Pengusaha pada ngeluh itu, mbok ormas gak jelas. Ada LSM abal-abal, wartawan bodrek, bergerilya ngumpas atau minta-minta duit. Alasan THR. Mereka sih ngemis-ngemis gitu itu, tak jamin organisasi ini jelmaan kayak lelembut. Aslinya yang nggak ada. Ayo kalau nggak percaya turun, keliling, terus patroli. Datang itu instansi-instansi. Pada ditanya, ada yang minta-minta nggak? Itu tugas Pak Polisi. Jangan nongkrongi bursa saham, Pak. Lo jangan dikira lo para peminta-minta itu bikin iklim usaha kita ini jadi tidak ikut terganggu. Lo kabar-kabar permintaan THR yang semakin ugal-ugalan makin meyakinkan investor. Nggak akan balik ke negara kita. Lah wong warga asli kita loh, orang lahir yang ceprot di Indonesia, nggak dilindungi. Ya mau gimana dengan orang asing? Pejabat itu ya nggak hanya komentar lah, konkret wae. Apa yang bisa dilakukan buat menghentikan perilaku-perilaku begitu? Wah, iki ameh bakdo. Mau hari raya Idul Fitri, biasanya kita kan senyum-senyum, pegang duit, THR, gitu, untuk belanja sana sini, untuk menyenangkan keluarga. Malah sekarang sedih, terurai air mata. Lana ekonomi kita terus-terusan ngedrop. Itu tandanya nggak sehat atau sedang sakit. Kalau namanya nggak sehat, butuh disembuhkan, butuh obat. Lah masalahnya itu di pemerintah. Meski ada dokter ahli ekonomi sehebat apapun di negara kita, nek pemerintahnya gak mau dengerin bebal dablek, gak ada gunanya. Lo sampai detik ini lo, Begawan yakin Menteri Keuangan kita akan mundur. Dan mundur sebelum masa jabatannya habis. Gak perlu nunggu 2029. Lah Mbak Ani itu, teman sekolah saya itu bertahan hingga akhir tahun ini saja. Tak anggap hebat banget toh. Lihat saja. Orang tekan Desember. Ani bakal pamitan sebagai Menteri Keuangan. Ini prediksi Begawan. Oke ya, salam Begawan, salam ngumpul, jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Dadah.